Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, kita insya Allah masih mengulang lagi yang bagian anwaul ibadah. Mudah-mudahan akan memperbaiki peribadahan kita, insya Allah. Sebelum menyampaikan ulangan itu, saya mencoba menyampaikan apa yang saya dapat ketika hari Ahad kemarin, ketika saya nengok putri saya di Harun Asafi Putri, bareng beliau, bareng Mbak Hafsah. Ada satu pengingat yang sangat baik mungkin yang bisa kita gunakan juga insya Allah. Ini menikah surah Al-Hijr ayat ke-47 tentang wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Penduduk sorga itu hatinya sudah dihilangkan ghilnya. Ghil itu penyakit hati, dia ada dendam, iri hati, pokoknya segala macam penyakit hati lah. Kemudian ihwanan ala sururi mutaqabilin, mereka merasa sebagai saudara dan mereka duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Sekali lagi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururi mutaqabilin. Pripun? Al-Hijr ayat ke-47. Surat ke-15 napa nggih? Al-Hijr surat ke berapa nggih? Ke-47. 47. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan, nggih. Jadi kalau setiap kita bercita-cita masuk surga, dan saya kira setiap muslimin dan muslimah itu cita-cita tertingginya masuk surga, di mana kita akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna, tidak ada capek lagi. Nah, ternyata kata beliau, kalau kita ingin mencicipi menjadi penduduk surga sementara kita masih di dunia, sekali lagi, kita ingin mencicipi tentang keindahan surga sementara kita masih di dunia, maka caranya adalah menghilangkan ghil. Jadi penduduk surga itu meskipun bertingkat-tingkat, kita tahu kita dulu udah pernah belajar tingkat 1 sampai 100, kemudian di masing-masing tingkatan juga masing-masing dengan kenikmatan masing-masing. Tetapi di sana tidak ada lagi orang iri, dengki, dendam kepada yang lain. Maka dikatakan ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka bersaudara, merasa bersaudara. Kemudian duduk di atas dipan berhadap-hadapan. Yang namanya orang bersaudara kan ngobrol berhadap-hadapan. Beda dengan orang yang tidak bersaudara, dia kurung-kuran. Maka kalau kita ingin merasakan sedikit tentang surga sementara kita masih di dunia, caranya adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Hilangkan dari hati kita itu seluruh penyakit. Nanti kita tentrem banget. Kalau bahasa yang sering kita dapatkan kan, tetangga kita mendapatkan kenikmatan luar biasa, alhamdulillah kita ikut bahagia. Nggak ada lagi perasaan iri, saya kok enggak ya gitu. Saya kok belonjonya kayak saya kok sedikit gitu. Dia kok hidupnya tentram, saya kok tidak, misalnya seperti itu. Ketika sudah tidak ada perasaan itu, maka sesungguhnya kita sudah mencicipi sebagian surga sementara kita masih di dunia. Meskipun tentu saja berbeda, tentu saja berbeda. Surga nggak bisa dilihat di gambar, itu nggak bisa. Semua yang kita gambarkan, kita bayangkan pasti keliru tentang surga. Tapi setidaknya kita diberitahu di dalam ayat ini bahwa
ciri penduduk surga itu seperti itu, sudah nggak ada perasaan iri meskipun berbeda-beda nikmatnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan sedikit kenikmatan surga sementara kita di dunia, caranya seperti itu insya Allah. Ini sangat bagus insya Allah. Ini saya dapatkan dari ceramahnya beliau Ustadz Ibnu Sutopo kemarin ketika membahas tentang ayat ini. Masya Allah, sebuah cara penyampaian yang sangat indah. Berbeda kan kalau kita mengatakan ojo podo dendam, ojo podo iri, gitu. Kesannya kan perintah kan, gitu. Tapi ketika disampaikan bahwa sesiapapun yang ingin mendapatkan rasa surga sementara di dunia kan lebih indah. Ini termasuk bahasa penyampaian yang sangat indah. Bahasa penyampaian yang sangat indah insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu sedaya, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mempunyai hati yang sedemikian insya Allah. Amin. Sangat dipahami quote hari ini itu jadi catatan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketentraman hati yang luar biasa. Sebenarnya ini udah dibahas dulu waktu menjelang puasa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Penduduk surga itu sudah dihilangkan dari hatinya dari ghil, seluruh penyakit hati. Ikhwanan, mereka bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Nah Bapak Ibu sedaya, sekali lagi karena tujuan pembelajaran kita diantaranya adalah untuk mendapatkan kebenaran atas ibadah kita, atas akidah kita dan atas hati kita, maka saya kembali ulang tentang anwa'ul ibadah. Kita tahu tujuan kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita memang diciptakan untuk ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan oleh Allah memang dalam rangka untuk dinilai siapa yang paling bagus amalnya. Nah, maka mempelajari anwa'ul ibadah itu menjadi sangat penting. Minggu lalu sudah saya singgung. Sekali lagi arti ibadah apa? Ismun jami, seluruh penamaan likulli ma yuhibbullahu wa yardo. Kemudian minal aqwali wal af'ali ad-dhahira wal batinah, segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho dari perkataan kita dan dari perbuatan kita, ad-dhahira wa batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Berarti definisi ibadah yang Allah perintahkan atas kita adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Kemudian bagaimana kita mengetahui bagian mana dari kehidupan ini, aktivitas ini yang Allah cinta dan ridho. Kemarin gimana cara mengetahuinya? Adalah yang pertama, hal itu diperintahkan oleh Allah. Contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu berarti diperintahkan oleh Allah. Kalau itu diperintahkan oleh Allah, pastilah itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah cirinya Allah memberikan pahala. Allah memberikan pahala atasnya. Jadi kalau Allah memberikan, ada pernyataan di dalam hadis atau Al-Quran kok ada sebuah kegiatan yang Allah berikan pahala atasnya, maka pastilah itu ibadah. Contohnya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan berikan pahalanya. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah berikan pahala berarti itu pasti ibadah. Ya. Jadi itu ciri-ciri untuk menerah itu ibadah atau bukan. Setidaknya dua itu jangan ingat-ingat. Kemudian di antara dalil yang disampaikan oleh penulis dalam kitab Ushul Salasah tentang persoalan ibadah gimana, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa anal masajida lillahi, dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, fala tad'u, jangan engkau menyeru, jangan engkau berdoa kepada Allah bersamaan dengan yang lain, ahada. Nah di situ ada kata-kata fala. Fala berarti nahyi atau larangan. Nah di dalam bahasa Arab
kalau ada nakiroh, jangan nggak harus paham ini. Intinya kalau ada nakiroh yang bersifat umum didahului dengan larangan, sesuatu yang sifatnya umum kok didahului dengan larangan, berarti larangan itu bersifat umum. Artinya kita tidak boleh berdoa kepada Allah di masjid-masjidnya Allah bersamaan dengan itu apapun nakiroh didahului dengan nahi, berarti larangannya itu berlaku apapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, para wali, atau apapun pokoknya segala makhluknya Allah, maka itu terlarang. Maka ini dalil yang pendek tapi masya Allah, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Masajid di sini maksudnya, masajid di sini maksudnya adalah tempat sholat. Yang kedua, tanah, seluruh tanah, karena waju'ilat li, kata Rasulullah, dibuat untukku, dijadikan untukku ardu masjidan, menjadi masjid, wa tahuroh, dan suci, gitu. Jadi kata-kata wa anal masajidalillahi, itu masjid di situ maksudnya adalah satu tempat sholat seperti yang kita pakai sekarang. Yang kedua, tanah, seluruh tanah, karena khusus untuk Rasulullah, ini keistimewaan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain adalah waju'ilat li ardu, dijadikan untukku bumi itu masjidan, sebagai masjid. Makanya kita kan bisa melaksanakan sholat dimanapun. Ini syariat ini nggak berlaku di nabi-nabi sebelum kita. Jadi kita sholat dimanapun tidak masalah. Kemudian masjid di situ artinya juga anggota badan kita yang untuk sujud itu lillah, milik Allah. Berarti kita tidak boleh meletakkan anggota sujud kita dengan peruntukan kepada selain Allah. Pastikan kalau kita menggunakan aktivitas sujud yaitu untuk Allah. Nanti kita akan belajar anwaul ibadah kita tentang secara fisik kita hadir, hati kita juga hadir. Nah itu yang saya ingin ulang, itu bagian hati itu maksudnya. Kemudian masajid artinya juga sujud. Sebagian ulama mengatakan maksud masajid adalah sujud. Jadi segala macam bentuk sujud itu enggak boleh untuk selain Allah. Ini sekali lagi dalil yang pendek tetapi masya Allah. Nah di situ juga ada kata-kata apa? Fala tad'u, jangan engkau menyeru, jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta kepada Allah dan kepada selain Allah di waktu yang bersamaan. Nah doa di dalam bahasa Arab, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, doa di dalam bahasa Arab itu meliputi dua hal, yaitu doaul ibadah dan doaul masalah. Maksudnya bagaimana? Jenengan berdoa, ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados rezeki saya lancar, supados kula sehat, itu namanya doaul masalah. Nah, tetapi ada doaul ibadah. Contohnya sholat. Contohnya sholat. Kenapa itu dikatakan doa? Karena pada dasarnya jenengan sholat juga dalam rangka meminta sesuatu, gitu. Jenengan dengan sholat berharap diampuni dosa-dosa, diharapkan masuk surga, kan gitu. Sehingga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan sesungguhnya itu juga doaul ibadah, itu juga doa sebenarnya. Makanya kalau kita teliti lagi tentang sholat kita, dari takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca istitaja isinya sudah doa tok itu. Baik ini Allah bangit baik ini wabaina khotoya kama bata bainal masyriqi atau kabiro dan sebagainya, ada banyak pilihan. Seluruhnya itu doa. Kemudian masuk Al-Fatihah, separuh Al-Fatihah juga doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai terakhir, itu juga doa semuanya. Kemudian terus sampai sujud doa, di antara dua sujud doa, hampir semuanya doa. Nah, kalau kita ingin meletakkan doaul masalah, kita minta doaul masalah, doa yang kita biasa lakukan itu di dalam doaul ibadah nggak masalah. Contohnya di dalam sholat kita lakukan di saat sujud, di antara setelah sebelum salam, maka kita lakukan meletakkan doaul masalah di dalam doaul ibadah, itu nggak masalah. Jadi sekali lagi, fala tad'u di situ adalah maksudnya adalah doaul ibadah. Jadi menyeru di situ yang paling utama adalah terkait dengan doaul ibadah. Maka sekali lagi, hakikatnya kita melaksanakan ibadah makhluk juga sebenarnya permintaan. Gitu, jenengan berharap dengan sholat jenengan tidak dimasukkan neraka jahanam kan, diantaranya. Sesungguhnya kita sedang minta kepada Allah, walaupun tidak diucapkan secara lisan.
Maka sekali lagi pengertian tad'u di situ adalah meliputi doaul ibadah dan doaul masalah, dan utamanya di dalam tad'u di sini adalah doaul ibadah. Nah, ayat ini tentang wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan juga menerangkan tad'u tentang terkait dengan doaul masalah. Nah, kalau doaul ibadah diletakkan kepada selain Allah, pastikan itu pasti syirik, pasti keliru. Salat kok kemudian kita hatinya menuju kepada pengagungan kepada yang lain, itu jelas syirik. Nah, tetapi doaul ibadah gitu, doaul masalah juga bisa menjadi syirik ketika dilakukan dalam 3 keadaan. Ini mengulang yang dulu nih. 1, meminta pada orang yang sudah meninggal. Meminta kepada orang yang sudah meninggal. Itu misalnya kita ya wali fulan tolong saya, ya kan. Padahal walinya sudah meninggal. Itu kita melakukan doa dan di waktu yang bersamaan kita melakukan kesyirikan. Kemudian meminta kepada orang yang masih hidup tetapi tidak di hadapan kita, itu juga kesyirikan. Jadi ini doaul masalah sebenarnya, tetapi bisa menjadi kesyirikan ketika kita meminta, kita memohon kepada orang yang masih hidup tetapi orangnya nggak di hadapan kita. Contoh, saudara panjenengan lagi umroh, kan jauh di sana, panjenengan kemudian berdoa meminta kepada dia, meminta bantuan kepada dia atau minta pengabulan doa kepada dia, karena jenengan merasa bahwa dia lagi di Mekah sementara jenengan nggak bisa menghubungi dia gitu. Itu termasuk kesyirikan. Karena apa? Mengambil bagian dari asma wa sifatnya Allah, seolah-olah yang bersangkutan bisa mendengar dimanapun. Nah, itu syiriknya di situ, karena sesungguhnya yang bersangkutan kan nggak bisa mendengar doa kita gitu. Kemudian meminta kepada orang masih hidup di hadapan kita tapi kita tahu orangnya nggak mampu. Contoh, mas tulung udan iki dindeke, itu syirik itu. Jadi doaul masalah bisa menjadi syirik ketika masuk di dalam 3 keadaan, yaitu meminta kepada orang yang sudah mati, kemudian orang yang masih hidup tetapi tidak berhadapan-hadapan, atau orang hidup ada di hadapan juga tetapi kita tahu dia jelas nggak mampu, bukan bagiannya dia. Karena yang berhak menurunkan hujan Allah, menghentikan hujan Allah, tiba-tiba kita minta kepada yang bersangkutan. Nah, ini sedang membahas anwaul ibadah yang bagian pertama, tentang doa. Kita tahu adalah doa itu mukhul ibadah, doa itu intisarinya ibadah. Maka dikatakan siapa lagi wa may yad'u ilahan akhar la burhanallahu bihi fa innama hisabahu inda rabbih innahu la yuflihul kafirin. Itu dalil yang dihadirkan di dalam kitab Ushul Salasah. Barang siapa yang meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah yang tidak ada pengetahuan atas hal tersebut, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Allah. Ini kesyirikan. Di dalam doaul masalah tadi tentang minta kepada orang yang meninggal, contohnya menika tolong bantu saya, tolong selamatkan saya. Itu yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika meminta kepada wali-wali. Kan begitu, tolong sembuhkan anak saya. Itu doa masalah sebenarnya, kan harusnya kan ya Allah saya memohon kepada Engkau kesembuhan. Tapi orang ini kemudian meletakkan permintaannya kepada 3 hal tadi. Orang sudah meninggal, orang yang masih hidup tapi nggak dengar, orang yang masih hidup di hadapan tetapi jelas tidak mampu. Dikatakan dalam surah Fatir misalnya ayat ke-14, in tad'uuhum la yasma'u du'aikum walau sami'u mustajabu lakum.
mereka orang-orang yang sudah meninggal itu, yang engkau seru itu tidak mendengar doa-doamu. Walaupun mendengar, mereka nggak bisa mengabulkan. Wa yaumul qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Mereka sendiri mengingkari kesyirikan ketika nanti di yaumil akhir. Salahmu dhewe lho, Ndek, kok minta sama saya gitu. Siapa yang suruh, istilahnya gitu. Okay. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Okay. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Artinya kita pastikan diri kita itu terhindar dari yang sedemikian. Ingat, mereka juga nanti mengkufuri kekafiran kita sekarang, kekufuran kita sekarang. Istilahnya salahmu dewe kok kufur ndek ben. Siapa yang nyuruh seperti itu? Makanya kayak lagi doa syirik itu doa yang tidak ada dosa yang tidak ada syahwatnya, Bapak Ibu sedaya. Ini seluruh dosa-dosa itu ada syahwatnya. Berzina itu ada syahwatnya, ini melampiaskan syahwatnya. Mencuri itu karena ingin memiliki. Tapi para ulama menyebutkan syirik itu dosanya nggak ada syahwatnya. Itu kata Rasulullah murni penyakit hati itu. Coba kita minta kepada berhala, dipikir sebagaimana. Ada nggak pendorongnya? Minta kepada berhala barang diam, minta kepada pohon, minta kepada orang mati, sebenarnya kan nggak ada syahwat ya buat kita. Maka mengerikan, satu dosa yang jikalau dilakukan seluruhnya rusak. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, orang sholat rajin, rapi, berhaji, sedekah rapi, rajin, dia menyembelih kepada selain Allah. Sementara satu orang di sholatnya berantakan, puasanya berantakan, nggak pernah sedekah, dia menyembelih kepada selain Allah. Sama nggak orang ini nasibnya? Sama kan? Sama ini nasib orang ini di neraka jahanam selama-lamanya. Makanya itulah tadi, dosa syirik itu dosanya tidak ada syahwatnya, itu murni penyakit. Kita harus minta benar-benar sama Allah untuk supaya terhindar dari yang sedemikian. Coba nih dipikir, minta kepada orang mati kan dipikirkan gila kan? Iya bagi. Tapi itu dilakukan oleh banyak manusia itu. Dilakukan oleh banyak manusia. Makanya katakan benar-benar penyakit ini itu harus kita mohon kepada Allah agar tidak terhindar dari yang sedemikian. Pintu-pintu masuk kesyirikan itu banyak banget masalahnya. Orang-orang sedang bermasalah. Jadi pintu-pintu masuk kesyirikan itu banyak. Ini orang untungnya diarahkan kepada yang baik. Kebayang nggak kalau kemudian orang ini di dalam kondisi yang kalut kemudian datang ke yang tiga tadi, keadaan yang tiga tadi. Orang datang ke dukun kan sesungguhnya kan tahu mampu nggak dukun mengabulkan doa-doanya. Kan tidak, tapi dilakukan nggak? Dilakukan oleh banyak orang. Ini yang dikatakan murni penyakit. Kemarin sempat viral siapa itu? Yang di Jawa Timur, Gus siapa, Samsudin sampai apa itu? Nggih. Iya itu ya. Saya sempat lihat di itu kayaknya agak ramai itu. Bayangan, kebayang nggak itu? Jenengan orang pinter normal datang ke dia itu, kalau bukan penyakit apa namanya? Iya kan? Coba. Itu kan murni syirik, itu kan masuk ke siapa? Yang ketiga, kita minta kepada orang yang hadir, dia jelas nggak mampu. Berarti doaul masalah masuk ke syirikan sebab yang ketiga. Hadir kita, lihat orangnya, tapi jelas orang ini nggak mampu. Keris, hilang penyakit. Subhanallah. Coba makanya kalau kita nggak ngaji kayak gitu, naudzubillah. Sedikit aja masalah, itu pintu masuk kesyirikan itu luar biasa. Karena setiap kita itu sebenarnya lemah, asalnya lemah. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kita jangan terlalu pede. Kita dalam kondisi normal mungkin iya gitu. Dalam kondisi sangat terdesak bisa jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita lakukan. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Maka sekali lagi doaul masalah menjadi syirik ketika di dalam tiga keadaan itu diingat-ingat ini. Ini dikabarkanlah kepada setiap orang. Syukur-syukur kita bisa menjadi penolongnya kalau ada orang punya masalah. Dan ini karena sering banget saya mengalami seperti ini, sering banget. Orang-orang yang serah khusus tidak pernah ke masjid tiba-tiba rajin ke masjid itu hampir semuanya 99% itu karena lagi ada masalah. Untung dia kembali kepada Allah. Nah, kemudian di dalam kitab disebutkan anwaul ibadah meliputi Islam, iman dan ihsan. Pertama, Islam itu segala macam bentuk ibadah yang sifatnya adalah ad-dhahirah, yang lahir. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya ad-dhahirah itu induknya masuk dalam ibadah Islam. Maksudnya Islam sebagai ibadah itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi semua kegiatan ibadah yang ad-dhahirah itu masuk di dalam, terkumpul di dalam
ibadah yang namanya Islam. Sedangkan untuk iman adalah ibadah yang bersifat batiniyah. Seperti rasa takut, sudah kita bahas, al-khauf, rasa takut, roja, rasa harap, rohbah, rasa harap juga, kemudian tawakal, itu juga ibadah qalbiyah, ibadah batiniyah. Nah, itu dua-duanya harus hadir ketika kita ibadah. Nah, ini saya katakan, dua orang sholat di belakang imam, podo-podo takbiratul ihram sampai salam, bisa jadi dua orang ini pahalanya seperti bumi dan langit. Yang satunya pahalanya satu, satunya semiliar. Mengapa? Karena yang kedua ini dia menghadirkan ibadah batiniyahnya, ibadah qalbiyahnya. Nah, ini yang akan saya perdalam di ulangan pelajaran kita ini. Kemudian kalau ihsan dulu, apa ihsan? Berbuat baik. Anta budallahu ka'annaka tarahu fa'lam takun tarahu fa'inahu ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Maka di dalam ihsan ada dua derajat. Derajat yang pertama adalah musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Dan kebanyakan kita mampunya yang muraqabah. Musyahadah itu koyo-koyo tawe dia bisa melihat Gusti Allah. Kan itu nggak mungkin, ya kan? Secara zat nggak mungkin. Maka yang mungkin kita lakukan adalah muraqabah. Muraqabah berarti kita merasa diawasi oleh Allah terus menerus. Nah, ini penting sekali dalam persoalan ibadah kita. Maka seseorang yang melakukan maksiat itu berarti sifat ihsannya itu hilang di dalam dirinya. Muraqabahnya itu hilang, dia merasa diawasi oleh Allah, hilang. Para ulama menyebutkan, jikalau engkau bisa menemukan sebuah tempat yang engkau yakin bahwa di situ Allah tidak lihat kamu, silakan bermaksiat, kan begitu. Jikalau kita yakin betul bahwa ada tempat di mana Allah nggak lihat kita, silakan bermaksiat. Masalahnya ada nggak yang Allah nggak lihat? Nah, ini namanya muraqabah. Muraqabah. Maka sekali lagi, seseorang yang bisa melakukan kemaksiatan baik ramai maupun sendirian, pastilah dia sifat ihsannya hilang. Padahal kita tahu di antara derajat keislaman kita adalah Islam, iman, dan ihsan. Kita semestinya sampai pada derajat ihsan, apalagi sudah ngaji. Berarti baik sendirian maupun ramai ya tetap sama kondisinya. Jangan sampai ketika ramai kita jaim, ketika sendirian kita arah urusan. Gitu. Berarti dia merasa Allah nggak ngeliat dia nggak kenal Allah, dia nggak makrifat dengan Allah, dia nggak kenal Allah. Gitu. Sholat lagi jadi imam panjang, ketika sendirian ngebut. Di rumah tahajud malah ngebut. Ini masalah. Makanya diantara kita bisa menilai diri kita itu, sholat kita ketika rame dan sendiri itu bagus mana? Bagus mana? Kalau kita sholat sendiriannya sudah lebih panjang, lebih khusyuk, lebih bagus, sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang, insya Allah kita termasuk yang mempunyai ihsan yang baik. Karena pada waktu itu kita mengenal Allah betul-betul. Orang-orang soleh kebanyakan justru sangat menikmati ibadah itu ketika sendiri sebenarnya. Adapun sholat fardu itu kan karena memang wajibnya bareng-bareng, ya kan? Makanya di situ ada fikih tentang menjadi imam, tidak terlalu panjang, kemudian mengerti kondisi makmum. Gitu. Kalau ingin berasik-asik panjang, ya sendirian nanti ketika tahajud. Maka itu menunjukkan ihsan kita terbaik. Sekali lagi, hakikatnya pada dasarnya orang yang bermaksiat itu berarti orang yang tidak mengenali Rabbnya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan menyangka Allah tidak tahu dengan perbuatannya, ya kan? Dikiranya dewean gitu terus Gusti Allah orang ngerti gitu kan. Kalau orang sudah muraqabah, yang ini derajat yang ihsan yang bisa kita capai gitu. Kalau musyahadah kita melihat Allah kan nggak mungkin. Nah, kita insya Allah menjadi orang yang beruntung. Kemudian di dalam kitabnya dulu masih ingat gitu, wa minhu ad-du'a, kemudian Islam, iman, ihsan, kemudian disebutkan 14 jenis anwa'ul ibadah. Masih ingat gitu? Di situ ada khauf, gitu. Jadi baca aja. Ada roja, ada tawakul, ada rohbah, ada rohbah, ada khusyuk, ada khosyah, ada inabah, ada isti'anah, ada isti'adah, ada istighosah, ada ad-dabah dan an-nadru. Saya ulang-ulang ini karena bagian penting. Nah, sekarang kita
membahas tentang al-khauf. Saya bawa catatannya enggak ini? Saya berhati-hati menerangkan dengan ini. Al-khauf itu setelah doa tadi di dalam kitabnya dikatakan tentang al-khauf. Khauf itu artinya apa dulu? Takut nggih. Khauf artinya takut. Nanti kita akan pelajari bedanya khauf dengan rohbah dengan khosyah itu apa. Nanti kita akan belajar itu insya Allah. Ini yang sedang saya pelajari di Gunung Sempu. Di Gunung Sempu itu baru sampai ini. Yang saya sampaikan ini. Jadi baru 18 kali pertemuan di sana dan baru sampai tentang anwaul ibadah ini. Dan mereka minta, jamaahnya minta, Ustadz tolong setiap satu jenis ibadah diulang-ulang 3 kali nggak apa-apa. Karena setiap diulang saya merasa ada dapat yang baru gitu. Maka ini jadi ide buat saya di sini juga begitu. Jangan-jangan jenengan juga sudah lupa dengan khauf. Yang pertama adalah tentang khauf. Al-khauf yaitu tentang rasa takut. Dari mana kita bisa mendatangkan ibadah khauf di dalam hati kita? Ini penting Bapak Ibu sedaya. Jangan perhatikan betul agar sholat panjenengan kuat, khusyuk. Bagaimana mendatangkan khauf di hati kita ketika kita sholat misalnya? Yang pertama, pengetahuan kita tentang sifat-sifatnya Allah. Contoh, Allah itu al-ghadab. Allah itu bisa marah. Atau Allah itu syadidul iqab. Allah itu siksanya sangat pedih. Hukumannya sangat pedih. Karena kita tahu Allah punya sifat itu, maka timbul rasa takut di dalam hati kita. Ini cara mengenali Allah agar kita takut kepada Allah. Karena al-khauf itu ibadah. Jenengan sholat sambil takut betul kepada Allah. Saya berharap betul kepada Allah agar terhindar dari syadidul iqab, terhindar dari marahnya Allah. Coba kalau Allah marah sama kita, susahnya kayak mana jenengan dimarahi Pak RT aja udah bingung loh. Arep ngurus apa wis bingung. Gini Bang. Jenengan Pak Camat marah sama jenengan, Pak Lurah marah sama jenengan. Jenengan datang ke sana orang digagas. Rasanya pripun niku? Kita mengenali Pak RT yang seperti itu sebagai manusia marah kepada kita saja kita sudah susah. Bagaimana lagi kalau Allah marah sama kita? Allah tuh mengurusi seluruhnya, ya kan? Perasaan takut kepada Allah karena kita meyakini Allah bisa marah, Allah itu syadidul iqab, maka kita akan takut. Dan takut adalah ibadah. Ibadah apa? Qalbiyah. Itulah tadi mengapa ada orang takbiratul ihram sampai salam sama-sama itu Allahu Akbar sampai salam, kok beda pahalanya? Karena yang satu menghadirkan rasa takut, yang satunya tidak. Sholat saja sudah biasa, nggak ada perasaan takut kepada Allah. Karena dia nggak tahu Allah itu siapa, dia sedang menyembah kepada siapa. Karena kita tahu sifat Allah, Allah itu al-ghadab, syadidul iqab, dan banyak sekali tentang sifat-sifat Allah yang bisa mengakibatkan kita susah, maka kita takut betul. Sehingga kita sholat ini, oh sebetulnya ya Allah saya takut betul. Makanya sebagian para salaf baru takbiratul ihram dan deg-deg kadang-kadang, khususnya ketika sholat sunnah. Suatu ketika pernah diriwayatkan kepada kita semua, seseorang yang dikenal sebagai orang yang sangat baik, kemudian pada waktu dia berperang, kemudian sudah saatnya istirahat malam, dimatikan seluruh singgung padang-padang kalau zaman dulu sentir gitu. Kemudian orang ini mengendap-endap pergi ke tempat yang agak jauh sholat, sahabat yang lain mengikuti memperhatikan, ini orang kok dikenal sangat baik, mengapa? Ternyata dia sholat, mencari tempat yang sendirian sholat. Ketika ketahuan, ketika ada nyala sendiri sedikit, sudah basah seluruhnya, menangis sampai ke dikatakan di dalam di jenggotnya itu menetes-netes. Yang bisa seperti itu siapa? Orang yang menghadirkan khauf di hatinya. Nggak bisa kalau kita hatinya nggak hadir seperti itu, nggak bisa. Dan untuk menjadikan kita khauf harus tahu sifat-sifat Allah, bahwa Allah bisa marah betul kepada kita. Sekali lagi sebagai pembanding, kita dimarahi oleh Pak Lurah aja kita sudah mikir.
Bagaimana lagi kalau yang marah Allah? Bagaimana mungkin kita nggak takut sama Allah? Yang pertama. Jadi cara menghadirkan khauf di dalam hati kita adalah menghadirkan tentang pengetahuan sifat-sifat Allah. Maka membaca tentang asma wa sifatnya Allah itu penting, jangan di rumah baca-baca. Ya. Kemudian membenarkan dalil yang berisi tentang ancaman. Untuk mendatangkan khauf di dalam hati kita, kita harus bisa membenarkan tentang dalil terkait dengan ancaman. Ancaman bagi orang yang berdosa bagaimana? Ancaman bagi orang yang melakukan maksiat apa? Imam Syafi'i itu rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh saya sangat takut dengan dosa zina, karena kata beliau, dosa zina itu balasannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Tidak jarang orang yang berzina nanti dia akan diberikan penderitaan dengan keturunannya dizinai oleh orang. Bayangkan, Imam Syafi'i loh. So, kalau kita takut, kita membenarkan dalil itu, kita kan takut betul, ya kan? Bayangkan Pak, jenengan orang berzina, merasakan kenikmatan zina, rasanya bagaimana kalau anak perempuan panjenengan dizinai orang? Dan dosa zina itu bisa seperti itu, kata Imam Syafi'i. Kan jadi mikir kita, gini bagi, jadi mikir. Makanya membenarkan ususul wa'id, yaitu tentang segala sesuatu yang menjadi ancaman buat kita, itu cara kita mendatangkan khauf, perasaan takut di dalam hati kita. Kita tahu bahwa kalau orang tidak sholat itu ancamannya besar. Sholat itu salah satu di antara ibadah yang akan dihisab kali pertama. Karena kita tahu, meyakini dalil itu, maka timbullah rasa takut. Sehingga sholat kita tuh benar-benar karena Allah betul itu. Itu al-khauf. Maka dikatakan orang yang paling beriman di antara kalian adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau jangan mau mengukur keimanan panjenengan, ukurlah semakin takut kita kepada Allah, semakin beriman seseorang. Dan biasanya ngukurnya paling gampang ya ketika sendirian. Ketika sendirian kita bermaksiat enggak tuh? Beda enggak perlakuan ibadah kita ketika ramai dan ketika sendirian? Kalau kita sudah sampai tahapan betul-betul ketika sendirian kita bisa maksimal, optimum, makanya insya Allah khauf kita sudah bagus. Dan khauf itu ibadah, Bapak Ibu Sedoyo. Ibadah apa? Ibadah batinah yang masuk di dalam induknya keimanan. Sekali lagi, ada ibadah dohiroh, ada ibadah batinah. Kita melaksanakan takbiratul ihram sampai salam itu dohir, kelihatan semua orang melakukan itu. Tetapi apakah hatinya dia ikut beribadah atau tidak? Nah, itu yang menjadi pembeda. Dan di antara yang dihadirkan adalah rasa takut, khauf. Maka sekali lagi, dua hal itu kita ingat betul tentang apa yang membuat kita bisa takut. Yang ketiga, bagian ketiga adalah dia mengetahui dosa yang ada pada dirinya. Supaya jenengan takut kepada Allah, jenengan harus melihat dosa-dosa panjenengan. Kita kan dosanya banyak banget. Banyak banget Bapak Ibu Saudara. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Jenengan lihat TV One, orang nggak pakai jilbab, penyiarnya. Dosa nggak itu? Dosa itu. Kita istighfar nggak? Kadang-kadang kan kita istighfarnya sedikit. Ya manusiawi. Nonton gitu. Harusnya hati kita meliputi dengan istighfar. Astagfirullah. Atau kalau perlu ya kita dengerin suaranya aja. Karena asalnya kita melihat perempuan yang tidak pakai penutup aurat itu dosa buat kita. Bayangkan kalau kita sudah sampai tahu detail dosa-dosa kita seperti itu, kan kita takut betul kepada Allah. Kita tahu bahwa kita tidak menunaikan haknya Allah dengan sempurna. Sholat kita masih berantakan, sedekah kita masih berantakan, kita masih ada tetangga kita susah kita nggak bisa tolong, saudara kita susah kita nggak bisa tolong. Itu kan sementara ada mungkin sebagian dari antara saudara-saudara kita nggak bisa makan, kita belum bisa kasih makan, ya kan? Itu bagian-bagian remah-remah yang bisa menjadi dosa juga buat kita. Bukankah ketika kita masak sesuatu yang beraroma, kemudian sampai ke rumah tetangga-tetangga dikasih jadi masalah buat kita? Maka pastikan kalau masak, bahasanya hadisnya itu kuahnya banyak gitu, supaya bisa berbagi, supaya berbagi. Nah, kita takut karena apa sih? Yang pertama, kita tuh takut amal soleh kita nggak diterima, Bapak Ibu Sedoyo. Kok awake dhewe kudu wedi? Sebab kita takut, khawatir
sholat kita kira kanggo, sedekah kita tuh nggak kepake, perbuatan baik ibadah kita tuh nggak kepake, itu kita takut. Ketakutan itu baik, ketakutan itu yang membuat insya Allah justru menjadi diterima amal kita. Paham Bapak Ibu ya? Oh, kita jangan terlalu santai. Kita tuh takut, ya Allah, sholat subuhku ini mau ketompo porayo. Ya Allah, amal-amal saya itu diterima apa enggak? Itu kita takut. Takut atas itulah. Kita takut kepada Allah. Takut amalan enggak diterima. Bapak Ibu setuju kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an. Sifat orang beriman itu waladina, dan dia adalah orang-orang yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, adalah orang-orang yang memberi, kemudian wa qulubuhum wajilah, di dalam hatinya dia ada perasaan takut. Memberi ini maksudnya apa? Memberi maksudnya melakukan peribadahan maksudnya. Orang-orang yang tahajud, orang-orang yang sedekah, orang-orang yang zikir, orang-orang yang salatnya rajin, di dalam hatinya dia ada perasaan takut. Wa qulubuhum wajilah. Itu ciri orang beriman Bapak Ibu sekalian. Maka Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Apakah mereka orang yang bermaksiat? Apakah mereka orang yang bermabuk-mabukan?" Bukan. Mereka itu justru orang yang tahajud, orang yang sholat duha, orang yang rajin ibadah, tetapi dia takut seluruh ibadahnya Allah nggak terima. Wa qulubuhum wajilah. Itu ciri orang yang beriman. Maka sekali lagi, al-khauf itu ibadah yang membedakan dua orang sholat menjadi sangat berbeda pahalanya di sisi Allah. Dulu keterangan saya sudah seperti ini belum? Kayaknya belum ya. Waktu pembahasan dulu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pembaruan di dalam hati panjenengan. Sekali lagi, orang yang beriman itu orang yang bersedekah, puasa, sholat, tapi takut amal mereka tidak diterima oleh Allah karena banyak haknya Allah yang belum dilaksanakan secara sempurna. Mungkin sholatnya belum sempurna dan yang semisal. Dan para sahabat itu kondisinya seperti itu, selalu merasa kurang. Maka doanya Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Bakar diantaranya adalah Allahumma inni a'udzubika an dari kesirikan, dari kesirikan, an asraka bika wa ana a'lam, ya Allah saya berlindung kepada Engkau dari dosa kesirikan yang saya sudah tahu sebenarnya. Kemudian wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya beristighfar atas dosa syirik yang saya belum tahu. Saya mohon ampun kepada Engkau, ya saya mohon berlindung kepada Engkau ya Allah dari doa syirik yang saya sebenarnya sudah tahu, tetapi karena suatu keadaan mungkin kita lakukan, maka kita berlindung kepada Allah agar jangan melakukan. Kalau melakukan yang belum tahu, kita minta ampun. Itu siapa yang minta? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lah kita, kalau kita nggak merasa takut kan aneh. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa seperti itu karena apa? Karena takut melakukan kesyirikan. Bayangkan, beliau saja radhiyallahu anhu masih takut, bagaimana lagi kita? Dan nanti ketika kita berbicara tentang rohbah dan khusyuk, ternyata para nabi pun begitu. Para nabi pun begitu. Dulu kita sudah bahas juga, takut itu ada 4 bagian. Yang pertama, al-khaufu al-masyru', yaitu rasa takut yang disyariatkan, rasa takut yang justru wajib buat kita orang beriman. Menika takut kepada azabnya Allah, takut tidak diterima amalnya, takut dimasukkan ke neraka jahanam. 3 itu. Jadi jangan punya rasa takut karena itu. Diazab, bayangkan kalau jenengan belum sampai diazab sudah takut kan? Kita nggak diurusi sama Pak RT sudah takut. Bagaimana kalau Pak RT kemudian memboikot, wong kuwi ora usah diurusi, sok nek mati tekne wae, nek ono keperluan ditekne wae, ora usah diurusi kepripun coba niku. Kan takut. Bayangkan kalau yang marah kepada kita seperti itu Allah. Allah azab kepada kita gara-gara kita bermaksiat, diazab di dunia dan di akhirat. Gara-gara kamu berzina, anakmu ya dizinai, perempuan kamu diperlihatkan sakit hatinya kayak mana ketika anakmu dizinai orang. Kita takut gitu. Nah, itu takutnya orang beriman. Takut dengan pengetahuan. Kemudian takut tidak diterima amalnya dan takut dimasukkan kepada neraka jahanam. Sering saya gambarkan, loh ojo meneh kok neraka jahanam. Wong kita kena puntung rokok wis kaya apa jerit-jerit.
Sampai kita tidak takut dimasukkan neraka jahanam ya kebangetan. Kita tahu sampai ada informasi kepada kita bahwa neraka paling ringan itu nerakanya siapa? Ayahnya Ali, yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, okay. Itu apa? Hanya kena asapnya kakinya, otaknya mendidih. Gitu. Bayangkan, kalau kita sampai nggak takut yang sedemikian, ya terus mau takut apa lagi kita? Na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah al-khaufu syirki, yaitu rasa takut yang syirik. Ingat, rasa takut itu ibadah. Kita sedang membahas anwa'ul ibadah. Rasa takut itu ibadah. Sebagaimana sholat, sebagaimana zikir, sebagaimana sedekah. Rasa takut di dalam hati banyak itu ibadah. Maka ada ibadah yang syirki, al-khaufu asyirki, yaitu dia menggantungkan rasa takutnya kepada yang tidak mampu, kecuali harusnya hanya kepada Allah saja. Contohnya takut kepada pohon-pohon. Di tempat saya itu ada pohon jati besar, 6 orang kayak gini nggak cukup itu nggak ada yang berani motong itu sampai sekarang. Dan itu dijadikan tempat untuk meletakkan sesajian sampai sekarang, tengah-tengah kuburan besar. Namanya jati, saya namanya lupa. Saya tahu tempatnya dulu. Waktu SMP saya sering ke sana karena nggak jauh dari tempat SMP saya dulu. Di Cilacap. Sampai sekarang nggak ada yang berani motong gitu. Takut kepada pohon gitu. Lebih tepatnya takut kepada penunggu pohon. Kemudian dipotong, saya ciloko gitu. Takut kepada tugu gitu. Takut kepada ya macam-macam gitu. Maka dia sedang beribadah yang bernama khauf, tetapi dia melakukan kesyirikan. Jadi jangan dianggap enteng persoalan ibadah hati. Justru itu yang Allah lihat dari kita gitu. Jangan sembarang meletakkan rasa takut. Kemudian ada al-khauf yang haram, rasa takut yang haram, yaitu ada 2 bentuk. Takut melaksanakan yang wajib karena takut sesuatu hal. Contoh, takut sholat di masjid gara-gara ada bos yang melarang, nek sholat di masjid kita pecat gue. Nah, itu. Berarti kan tingkat takut melaksanakan yang wajib karena dilarang oleh makhluknya Allah. Kalau yang sunnah, sholat duha kita harus izin ke bos. Tetapi kalau sholat wajib nggak ada urusan sebenarnya itu. Dari awal kita sudah membuat perjanjian kalau saya waktunya sholat ya saya sholat. Nah kemudian tiba-tiba pasti mengatakan kayak sholat di masjid, awas kowe tak pecat ya. Nah, kemudian kita jadi nggak melaksanakan sholat wajib. Nah, itu takut yang haram. Itu takut yang haram. Seorang suami mau zakat, istrinya bilang, "Pak, rasa zakat Pak, duit terbatas kok yang ini kok ngopo zakat?" Takut kepada istri. Kemudian jadi tidak zakat, itu takut yang haram. Kemudian takut kepada Allah, tanpa roja itu haram. Jenengan punya rasa takut kepada Allah tanpa ada rasa harap, itu juga haram, nggak boleh. Karena nanti putus asa. Contoh, orang yang israf, banyak sekali dosanya, sudah berzina, sudah maling, sudah ini, sudah itu, kemudian dia takut kepada Allah, nggak meletakkan ibadah yang kedua namanya roja, yaitu rasa harap, itu nggak boleh, itu juga haram. Ketika kita takut total, kemudian kita banyak sekali dosa-dosanya, ingatlah ada ibadah yang namanya roja. Roja itu apa? Harap. Makanya antara khauf dan roja harus selalu seimbang di setiap waktu. Kita takut tok itu jadinya khawarij, Bapak Ibu Saudara. Khawarij itu siapa? ISIS itu loh. Takut tok itu sehingga dia pengennya ibadah terus saja. Kemudian tidak ada rasa roja bahwa Allah itu yang maha pengampun, Allah itu yang maha penyayang. Itu haram kalau kita hanya takut tok. Harus didatangkan khauf dan roja. Kemudian khauful mubah adalah rasa takut yang dibolehkan. Sebagaimana kita sebut dulu, yaitu takut tabi'i, takut ketinggian, takut kepada macan. Jangan mengatakan aku ora wedi kok orang macan yo ben wae tak adepi, bodoh namanya. Itu takut tabi'i. Aku ora wedi ketinggian, ya ora apa nek ora wedi. Nek wedi yo aja munggah-munggah kemudian nekat-nekat karena ora apa-apa jatuh ya bubar itu namanya. Itu namanya takut tabi'i. Nah, Bapak Ibu sedaya, semakin takut kita kepada Allah semakin besar, maka di saat yang bersamaan kita akan semakin kecil rasa takut kita kepada selain Allah.
Banyak ibu-ibu masih ada yang ke belakang, ke WC masih minta ditemani bapaknya, ini berarti takutnya kepada Allah itu kecil. Sebagaimana saya pernah ceritakan, saya punya saudara itu laki-laki kecing banget gitu. Mau buang air itu harus diantar istrinya, bayangin aja. Wis dua anak loh itu. Wis dua anak itu. Sampai pernah suatu ketika itu kepoyuh di dalam rumah karena istrinya nggak mau nganter. Beneran kepoyuh, ngompol gitu. Karena apa? Itu takutnya kepada Allah kurang. Semakin tinggi takut kita kepada Allah, maka di waktu yang bersamaan ketakutan kita kepada Allah semakin kecil. Itu rumus. Itu rumus. Maka orang yang sudah belajar begini, lewat kuburan di tengah malam sendirian juga tetap wani wae. Orang sudah ngaji seperti ini kok masih ditakut-takuti dengan selain Allah, witio kebangetan, berarti tidak mengenal Allah. Ini tidak mengenal Allah. Kalau takut masuk makan gimana? Nah, itu termasuk itu. Ya, itu termasuk. Berarti kita tidak mengenal Allah. Gitu. Jadi semakin takut kita kepada Allah tinggi, otomatis takut kepada selain Allah menjadi kecil. Termasuk yaitu tadi ke makam. Kalau takut kepada ularnya, itu wajar. Misalnya mbok ono ulo. Tapi kalau takutnya kepada makhluk gaib, itu jelas kita nggak mengenal Allah itu. Bapak Ibu Sedaya, saya cerita seperti ini karena saya juga dulu mengalami sebelum belajar. Tapi setelah belajar itu tuh hilang. Beneran, kalau jenengan sudah belajar seperti ini, hilang tuh perasaan Allah. Karena apa? Sekali lagi, semakin tinggi takut kita kepada Allah, otomatis semakin kecil takut kita kepada selain Allah. Itu otomatis itu, Bapak Ibu Sedaya. Itu otomatis hilang. Ketakutan kita kepada nasib yang buruk, kepada pekerjaan kita yang kayaknya itu makin kecil. Karena apa? Kita hanya takut kepada Allah saja. Nah, ini adalah ibadah khauf. Nah, nanti minggu depan kita belajar tentang roja. Khauf dan roja harus selalu seimbang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira diulang seperti ini masih manfaat nggak? Masih manfaat, masih manfaat. Karena saya pikir bagian ini bagian penting, makanya saya ulang. Mudah-mudahan menjadi bekal ibadah kita. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Sarang-sarang monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.